Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, TM Rex, yaitu channel kedua daripada Mastaf Official. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oh guys, untuk kali ini saya ingin nge-reaction salah satu video yang cukup menarik, yaitu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat rendah guys. Kita tahu sendiri di Indonesia masih bertikai tentang LPG, masih bertikai tentang pagar laut, sedangkan di luar sana di Malaysia sendiri sudah berangan-angan untuk ke angkasa. Wah, ini jauh sekali guys, kita ketertinggalan daripada jiran-jiran kita. Oke guys, seperti apakah videonya? Jom kita play sama-sama, let's go. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu SDM. Apa itu SDM? SDM atau sumber daya manusia adalah segala hal yang berkaitan dengan kualitas, kemampuan, dan keterampilan manusia yang berkontribusi dalam pembangunan suatu negara dan perusahaan. Dalam konteks negara, SDM berarti kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, serta produktivitas warga negaranya. Kalau SDM tinggi, itu berarti orang-orang di negara tersebut punya kemampuan yang mumpuni untuk berinovasi. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai SDM rendah? Nah, salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan yang masih terbatas di berbagai daerah, terutama di daerah pedesaan nih. Meskipun angka melek huruf di Indonesia lumayan tinggi, masalahnya bukan cuma soal bisa baca tulis, tapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Banyak sekolah yang kurang fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas. Nah, ini berdampak banget. Banyak generasi muda kita yang masih belum siap menghadapi tantangan baru di dunia kerja. Contoh simpelnya nih, di saat negara lain sibuk bikin inovasi baru, sibuk mengembangkan teknologi baru, bahkan di negara lain ada yang sibuk bikin sesuatu yang di luar nalar gitu loh. Contoh kayak Elon Musk nih, dia sudah bisa bikin roket, bahkan sudah banyak tersebar beritanya nih, kalau si Elon Musk ini mau menjelajahi luar angkasa. Nah, kalau negara kita gimana nih? Malah masih terjebak dengan budaya-budaya yang gitu-gitu aja. Kayak nggak mabuk nggak gaul, tawuran masih dianggap hal yang keren, begal masih banyak di mana-mana. Bahkan bisa dibilang, rakyat kita masih terjebak di zaman yang masih kuno banget nih. Kita bisa lihat dari sisi hiburan aja. Disclaimer dulu ya, ini bukan mau menyudutkan suatu suku dan sebagainya. Tapi ini adalah fakta yang kita temukan di berbagai macam platform media sosial. Ya, kita sebut saja di Jawa. Sekarang banyak kita lihat komentar-komentar yang menyebut Jawa itu hama. Ini gara-gara di daerah Jawa sampai saat ini masih mendewa-dewakan hiburan-hiburan jadul. Contoh nih, kayak sound horeg yang kata orang-orang sudah kayak perindapan gitu loh. Nah, ada juga nih hiburan yang lagi naik daun di Jawa saat ini. Gue sendiri nggak tahu nih apa nama asli dari hiburan ini. Tapi banyak netizen kita yang menyebut hiburan ini sebagai topeng monyet modern gitu. Dan yang lebih parah lagi nih, ada juga yang berusaha menghidupkan sebuah genset hanya dengan menggunakan sebuah doa. Lah, otaknya di mana ya? Kalau kita bandingkan SDM Indonesia dengan negara-negara lain, kayak negara Jepang, Korea Selatan, ataupun di Singapura, ada beberapa perbedaan yang signifikan. Negara-negara itu sudah lama banget fokus pada pengembangan SDM mereka. Mereka punya sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada peningkatan keterampilan. Mereka sangat mengutamakan pendidikan teknis dan penguasaan teknologi. Sementara itu di Singapura, meski dibilang negara kecil, mereka punya tenaga kerja yang sangat terampil di bidang teknologi dan inovasi. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan juga sudah jauh melangkah dalam hal pengembangan industri dan riset. Mereka itu punya sistem pendidikan yang memadukan teori dengan keterampilan yang sangat relevan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya agar Indonesia keluar dari lingkaran ini dan mengubah nasib SDM di Indonesia? Jadi, ini bisa dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, ikuti pelatihan dan pendidikan vokasi. Jadi jangan cuma fokus ke pendidikan akademis saja nih, tapi juga penting untuk memberikan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi yang ada. Gue yakin banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Tapi setidaknya, kita bisa mulai untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Contoh seperti AI atau Artificial Intelligence, yang dimana teknologi ini sudah berkembang pesat di mana-mana. Dan kalau kalian masih awam tentang teknologi ini, sekarang kalian bisa belajar AI dari mana aja. Bisa belajar otodidak dari rumah, atau bahkan kalian bisa belajar dari berbagai macam platform media sosial. Sekarang sudah banyak banget media-media yang berbagi pengetahuan tentang teknologi AI. Yang kalian harus tahu adalah teknologi itu diciptakan untuk dipelajari, bukan dihindari. Jadi gimana guys? Apakah Indonesia bisa jadi negara maju dan meningkatkan SDM-nya atau tidak? Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, jadi miris guys. Nak dibawa kemana Indonesia ini guys? Di luar sana semuanya sudah berjaya, sedangkan di Indonesia masih sibuk dengan mengurusi LPG, masih mengurusi pagar laut, yang hal ini akan hanya mengundang kekecewaan rakyat Indonesia sendiri. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.